Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4A. Kita kembali lagi di ruang diskusi hari ini yang terakhir kita membahas tentang core values ASN. Nah, hari ini kita membahas tentang kolaboratif. Terima kasih ya kepada Bang Yusuf, Bang Edit, Bang John, Kak Feby sudah meluangkan waktunya. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas tentang kolaboratif dan tabelnya, silahkan nanti Bang Edit ditampilkan dulu, Bang, videonya. Biasanya kalau di sapa kan cuma pakai batu lah ya. Batu ntar ditutup sama tanah ke musim rendang kan pematangnya dulu hancurin. Kadang-kadang patok itu bisa geser, Bu. Oh, insya Allah ya dengan adanya pemasangan patok yang permanen seperti ini bisa menjaga batas tanah yang saya miliki. Menjadikan setiap jengkal tanah di negeri ini memiliki kepastian hukum, agar setiap bentuk penguasaan dan pemilikan tanah dapat dirasakan keadilannya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, kami hadir membingkai negeri melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Setiap jengkal tanah siap kami daftarkan. Tentu tak mudah mewujudkan mimpi ini. Partisipasi masyarakat menjadi kunci, berjibaku bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia. Sebagai upaya percepatan, kami canangkan gerakan masyarakat pemasangan tanda batas atau gema patas. Dengan memasang patok, masyarakat turut membantu memudahkan petugas pertanahan dalam mengukur dan memetakan tanah. Tanah yang jelas batasnya akan mudah didaftarkan. Melalui gema patas, kami harapkan masyarakat lebih aktif menjaga dan merawat tanahnya. Masyarakat juga dapat langsung mengamankan aset dengan kepastian bidang tanah dan berperan aktif dalam memberantas mafia tanah. Dengan begitu, potensi konflik dan sengketa dapat ditekan. Mari bersama berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL untuk mewujudkan Indonesia lengkap. Ayo pasang patok tanahmu. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Baik, terima kasih kepada Bang Edit yang sudah memutarkan video. Nah, rekan-rekan, itu video tadi tentang pemasangan patok yang dilakukan oleh BPN supaya tidak ada terjadi sengketa atau konflik pertanahan tentang batas-batas tanah. Nah, hari ini kan kita mempelajari terkait kolaboratif di mana kode etik perilakunya itu ada tiga, ada kontribusi, ada nilai tambah, dan ada pemberdayaan. Silahkan Bang Yusuf, komentar terhadap video tadi, Bang. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Kak Dwi. Oke, menurut saya sih kegiatan tadi, kalau kita masukkan ke dalam tabel, itu termasuk kegiatan pemasangan patok tanda batas. Nah, itu kalau dihubungkan dengan nilai core value ada kolaboratif itu sudah termasuk karena itu berhubungan dengan kolaborasi antara BPN dengan masyarakat. Seperti itu, Mbak Dwi. Mungkin dari saya sekian aja. Baik, terima kasih. Jadi memang benar ya, itu termasuk kolaboratif antara BPN dengan masyarakat juga. Dan antar tentunya juga antar seksi-seksi yang ada di BPN karena kan memang konflik pertanahan itu banyak terjadi terkait batasnya itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kepada rekan-rekan yang lain, Bang John bisa tolong tampilkan tabel Bang yang sebelumnya kita bahas di WA Group, Bang. Oke, Kak. Oke, terima kasih kepada Bang John. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Bang
Ucup bahwa memang video tadi menampilkan adanya kolaboratif, ada kontribusi, ada nilai tambah, dan ada pemberdayaan di situ. Nah, kegiatan yang kita tampilkan di dalam tabel ini kan kegiatan pemasangan patok. Nah, Bang John, Abang bisa jelaskan tahapan kegiatan kira-kira itu tahapannya seperti apa, Bang? Dan kolaboratifnya itu yang seperti apa? Ya, jadi ini merupakan tabel yang telah kita susun tadi ya. Bahwasannya memang pemasangan patok itu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting ya untuk menentukan batas-batas sah terhadap tanah masyarakat gitu. Nah, untuk BPN sendiri kan sudah melaksanakan atau mengagendakan ya untuk pembentukan atau informasi ke masyarakat terkait Gema Patas atau gerakan masyarakat pemasangan tanah batas. Hal itu merupakan salah satu contoh kolaboratif antara BPN dengan masyarakat atau dengan BPN dengan perangkat desa. Itu tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menghindari konflik seperti yang di video tadi, untuk menghindari caplok wilayah gitu, sehingga masyarakat bisa tentunya memiliki tanah yang punya batas yang jelas gitu. Mungkin itu sedikit dari saya gitu, Mbak Dwi. Baik, terima kasih kepada Bang John. Berarti memang terkait pemasangan patok tadi untuk menghindari adanya caplok itu ya Bang. Jadi tahapan kegiatan itu sebagaimana diuraikan di dalam tabelnya ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu petugas BPN itu menyelenggarakan sosialisasi, kemudian masyarakat juga secara gotong royong melakukan patok bersama-sama di bidang tanah masing-masing. Kemudian BPN dan masyarakat ini kemudian memasang patok guna memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan batas-batas tanah masing-masing. Nah, kita lanjut ke Kak Feby. Kak Feby, kira-kira dari output atau hasil yang dihasilkan dari adanya pemasangan patok ini, apakah patok ini kemudian harus benar-benar dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia atau tidak, Kak Feby? Terima kasih Mbak Dwi. Jadi poinnya apakah ini dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia atau tidak? Nah, berdasarkan informasi yang ada, jadi setiap kita di pantai-pantai itu memang ada ini Gema Patas ini. Nah, ini dulu namanya memang Gema Patas, cuman berdasarkan informasi yang ada, sekarang itu cuma bentuk sounding ke masyarakat. Sebelum, contohnya sebelum PTSL bakal diadakan, gitu kan. Nah, kegiatan Gema Patas ini memang kuat kaitannya dengan peran BPN di sini karena kegiatan tersebut tidak bisa berhasil tanpa kerja sama lintas pihak, terutama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini BPN hadir sebagai fasilitator dan pelaksana teknis pengukuran dan pendidikan sertifikatnya. Nah, terkait output ini itu kan kepastian batas tanah. Dengan adanya kepastian batas tanah itu akan uh, menyebabkan setiap masyarakat itu memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya. Seperti itu dari saya Mbak Dwi. Ada tambahan di teman yang lainnya, boleh dibantu. Baik, terima kasih Kak Feby. Terakhirlah kepada Bang Edit. Bang Edit, bagaimana Bang kira-kira ketika sudah dipasang patok, kemudian ternyata masih juga ada penggeseran-penggeseran oleh oknum. Nah, ini kan patoknya kita masih menggunakan patok yang biasa tuh Bang. Ada yang dari beton atau dari pipa yang ditanamkan gitu. Kira-kira kan itu mudah untuk digeser. Nah, kira-kira gimana Bang? Kolaboratif antara masyarakat yang memiliki tanah itu dan juga BPN Bang. Gimana yang harus dilakukan kolaboratifnya supaya hal itu tidak terjadi Bang Edit? Nah, kalau dari saya sendiri sih, gini ya, dimulai kesadaran dari warga masyarakat juga. Mungkin kalau ada orang-orang nakal kayak gitu, mungkin BPN juga bisa melakukan kayak sosialisasi gitu ke masyarakat supaya ini adalah batas tanah di mana untuk kepastian hukum agar batas tanah ini benar-benar dijaga supaya nggak ada yang pergeseran-pergeseran. Terus nanti kalaupun sampai ada kan juga nimbulin ketidakpastian hukum lagi, malah jadi ada permasalahan lebih lanjut. Nah, kolaborasinya itu ya jelas menurut saya itu yang antara masyarakat dengan BPN sendiri harus saling apa ya, ada kayak semacam kegiatan sosialisasi gitu sehingga dari BPN tidak hanya melakukan kegiatan yang namanya untuk
apa terhadap dirinya sendiri, tapi juga bagi masyarakat karena memang ini kan lembaganya juga pelayanan bagi dalam pertanahan ya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Bang Edit yang sudah memberikan komentar bagaimana seharusnya kolaborasi antara masyarakat dan juga BPN untuk menghindari hal-hal yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oke, untuk rekan-rekan sepertinya udah pas ya antara apa yang kita putarkan videonya dan juga apa yang kita breakdown di dalam tabelnya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diganti? Kak Feby, Bang John, Bang Edit, Bang Yusuf? Saya rasa cukup sih Mbak Dwi. Dan Saya rasa juga manut ketua saja. Oke, gimana Ketua Bang Yusuf? Udah gas aja. Garis besar sih udah oke sih. Dari Oke. teman-teman juga udah menyampaikan pendapatnya dengan bagus. Ya. Menurut saya tabelnya juga sudah diisikan dengan tepat. Nah, paling udah kita selesai aja untuk Zoom-nya. Oke, kita tutup diskusi kita. Terima kasih untuk rekan-rekan, Bang Yusuf, Bang Edit, Bang John, Kak Feby. Ini adalah diskusi kelompok kita yang terakhir mungkin ya. Mungkin ke depan ada kelompok-kelompok yang lain atau tugas kelompok yang lain. Kita berjumpa di diskusi yang selanjutnya kalau ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman. Oke, thank you guys. Yuk.